ciri-ciri yang orang berintegritas memiliki iman kepada Tuhan dalam keadaan apapun. Tidak meninggalkan Tuhan, sekalipun sedang dihajar oleh begitu banyak masalah, sekalipun ada titik terendah, dia tetap bisa bangkit. Bapak Ibu, Anda harusnya bersyukur dengan ada masalah, membuat kita lihat mujizat Tuhan. Karena tidak ada masalah, tidak ada mujizat. Selalu mujizat didahului oleh masalah. Itu sebab di sini penting untuk kita memiliki integritas, tidak meninggalkan Tuhan, dan punya iman untuk selalu bersyukur dalam segala keadaan. Kalau Anda senang dengan sebuah judul khotbah hari ini, saya mau sampaikan dengan tema ciri-ciri integritas. Integritas artinya jujur, genuine, adil, tulus, mutu, kualitas, tanggung jawab, dapat diandalkan, prinsip moral yang tidak tergoyangkan, atau melakukan hal yang benar sekalipun tanpa diawasi. Integritas adalah nilainya Tuhan. Jadi kalau kita mau mirip dan nyambung sama Tuhan, kita perlu membangun integritas yang kental dan bukan integritas yang tipis. Maka kita akan jadi orang yang diandalkan Tuhan dan dipercayakan Tuhan harta, otoritas, follower, dan lain sebagainya. Kita tidak bisa dekat atau mengenal Tuhan tanpa integritas. Lawan dari integritas adalah kemunafikan. Tuhan sangat menegur dan mencela para imam dan pemimpin Israel munafik. Dalam Matius pasal 15 ayat 7 dan 8, "Hai orang-orang munafik," kata Tuhan Yesus, "benar nubuatan Yesaya tentang kamu, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripada aku." Wow, antara hati dengan mulut tidak sinkron. Ternyata bangsa Israel mulutnya manis, tapi hatinya penuh dengan kepahitan. Bangsa Israel saat itu kelihatannya beribadah, tapi perbuatannya biadab. Kelihatannya baik, tapi aslinya jahat. Mereka aslinya sangat jauh dari integritas. Ternyata sampai saat ini juga banyak pemimpin, orang percaya bahkan hamba Tuhan yang integritasnya tipis juga. Apa yang dikatakan tidak sama dengan apa yang diperbuat. Banyak orang yang menghalalkan segala cara asal tujuannya tercapai. Mereka tidak punya etika yang baik. Sudah tentu dapat dikatakan sebagai oknum yang tidak berintegritas. Banyak orang Kristen yang mempunyai hidup dalam dualisme. Hidup di dalam gereja yang berbeda dengan hidup di luar gereja. Anak Tuhan yang berintegritas bukanlah orang-orang yang memakai topeng. Melakukan segala sesuatu hanya tampak baik. Atau ingin dinilai orang kelihatan rohani, kelihatan bagus. Tapi ketika tidak ada orang lain, dia menjadi pribadi yang sama sekali berbeda. Anak Tuhan yang berintegritas akan konsisten antara perkataan dengan tindakannya. Baik ketika bersama dengan orang lain maupun saat dia sendirian. Nah, kita belajar ciri-ciri orang berintegritas dari seorang tokoh bernama Daniel. Yang pertama, ciri-ciri orang yang berintegritas memiliki ketetapan hati dan melakukan apa yang menjadi ketetapan hatinya. Daniel berpegang pada kebenaran dan melakukan apa yang dia pegang. Daniel berkomitmen memegang kebenaran dan komitmen juga untuk melakukan kebenaran. Jadi bukan cuma pegang tapi melakukannya. Dalam Daniel 1 ayat 8-9, Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pegawai istana itu supaya ia tidak usah menajiskan dirinya. Nah, ada 3 penafsiran alasan Daniel berketetapan tidak menajiskan diri dengan santapan raja. Apa salahnya sebetulnya dengan santapan raja? Tapi ini yang kemungkinan terjadi pada waktu itu. Karena yang pertama, makanan Raja Babel telah dipersembahkan kepada berhala Babilonia. Yang kedua, karena makanan Raja Babel haram, bukan kosher bagi orang Yahudi. Karena orang Yahudi itu dia tidak makan seperti babi, tidak makan seperti cumi-cumi, kepiting, binatang yang tidak bersisik. Itu disebut dengan kosher. Dan mungkin makanan Babel pada waktu itu makanan-makanan haram. Yang ketiga, alasan kenapa Daniel tidak menikmati makanan raja, karena di Babel setelah
Bahkan seringkali melakukan pesta pora, mabuk-mabukan, sehingga mereka melakukan kenajisan dan kekerasan setelah mereka habis makan pesta pora. Hal inilah yang membuat kenapa Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya. Daniel konsisten, punya prinsip moral yang tidak tergoyangkan. Yang menarik, ketetapan Daniel untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja tidak membuat menjadi kurus atau kerja jadi lemes-lemes, tapi justru membuat dia semakin segar. Bahkan dikatakan Daniel memiliki kecerdasan 10 kali lebih baik daripada yang lain. Hal ini menunjukkan ketika kita menjadi anak Tuhan yang berintegritas, kita akan menjadi pribadi yang unggul, pribadi yang excellent. Kita akan memiliki hidup yang berdampak. Banyak hal di dunia ini serta hawa nafsu yang menggoda agar kita jatuh dari standarnya Tuhan. Tapi anak-anak Tuhan harus memiliki integritas, akan ketetapan memilih untuk tidak kompromi dengan dunia atau dosa, dan tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Pertanyaannya, bagaimana jika dosa mulai memanggil-manggil? Apakah kita ikut terseret oleh nafsu? Atau kita malah menjauh dari godaan? Pertanyaannya, bagaimana kalau Anda diminta sama pemimpinmu mengerjakan suatu proyek atau membeli suatu barang? Apakah Anda menggelembungkan harga barang tersebut atau tetap memberikan report dengan harga yang sejujurnya? Bagaimana seandainya Anda di kamar sendirian? Apakah Anda melihat gambar-gambar berkualitas atau gambar-gambar yang tidak berkualitas? Bagaimana dengan Anda saat di luar kota atau di luar negeri, jauh dari keluarga? Apakah Anda melakukan hal-hal yang akan menyenangkan keluargamu atau melakukan hal-hal yang akan menyakiti keluargamu? Bagaimana jika Anda disakiti oleh temanmu, dimaki-maki, dihianati oleh temanmu? Apakah Anda mengampuni atau membalas dendam? Justru integritas kita teruji saat sedang datang godaan. Integritas diuji saat datang masalah. Integritas diuji saat datang kesempatan. Jika kita tetap berpegang kepada firman Tuhan, maka integritas kita integritas yang teruji, integritas sejati. Yusuf telah memberikan teladan kepada kita saat disakiti kakak-kakaknya. Yusuf balas dengan berkat. Ketika Yusuf digoda istri Potifar, Yusuf menghindar. Ketika Yusuf difitnah, dipenjarakan oleh keluarga Potifar, Yusuf mengampuni dan melupakannya. Ketika Yusuf berhasil menerjemahkan mimpi juru roti, juru minum, bahkan mimpi Firaun, Yusuf tetap jaga hati. Integritas Yusuf tidak tipis. Itu sebabnya Tuhan mengangkat Yusuf melebihi kakak-kakaknya, melebihi jabatan Potifar dan lain sebagainya. Ciri-ciri orang berintegritas memiliki ketetapan hati dan melakukan apa yang menjadi ketetapan hatinya. Yang kedua, ciri-ciri orang yang berintegritas memiliki kerendahan hati. Daniel pasal 2 ayat 27 dan 28. Daniel menjawab, katanya kepada raja, rahasia yang ditanyakan tuanku raja tidak dapat diberitahu kepada raja oleh orang bijaksana, ahli jampi, orang berilmu, atau ahli nujum. Tetapi di sorga ada Allah yang menyingkapkan rahasia-rahasia. Ia telah memberitahu kepada tuanku Raja Nebukadnezar apa yang akan terjadi pada hari-hari yang akan datang. Mimpi dan penglihatan-penglihatan yang tuanku lihat di tempat tidur ialah ini. Nah, ketika Raja Nebukadnezar mendapat mimpi dan tidak ada seorang pun yang dapat mengartikannya, maka Raja mulai marah dan mengeluarkan perintah. Jika tidak ada seorang pun yang mampu menjelaskan mimpi daripada Raja Nebukadnezar, karena Raja sendiri tidak mau memberikan penjelasan apa yang dia mimpikan, supaya jangan sampai ahli mujung dan orang-orang berilmu ini membohongi atau mereka-reka. Dan ketika Raja tahu bahwa tidak ada yang mampu menjelaskan dan mengartikan mimpi, maka Raja berketetapan membunuh semua orang cendekiawan, ahli mujung di Babel. Lalu yang menarik, Daniel diberi karunia Tuhan untuk mengartikan mimpi Raja Nebukadnezar. Tetapi Daniel tidak meninggikan diri dengan karunia yang dia miliki. Dia melakukan bukan untuk memperoleh kedudukan ataupun ingin mendapatkan hadiah, tetapi untuk menyatakan tujuan Tuhan melalui mimpi Raja itu. Dengan segala kerendahan hati, Daniel mengatakan kepada Raja Nebukadnezar bahwa Allah di sorga
yang menyingkapkan semua mimpi dan penglihatan-penglihatan Tuanku. Aku di sini cuma sebagai perantara, sebagai instrumen penyambung lidah Tuhan. Daniel di sini tidak mencuri kemuliaan Tuhan sedikit pun, tapi sedang memberikan segala kemuliaan untuk Tuhan segala Tuhan, Raja segala Raja, Allah segala Allah. Sampai-sampai Raja Nebukadnezar mengakui bahwa ada Allah yang maha besar di bumi. Setiap kita dikaruniakan oleh Tuhan, tetapi Tuhan rindu semua karunia yang kita miliki bukan untuk kepentingan diri sendiri, bukan untuk meninggikan diri, melainkan untuk menjadi alat bagi kita menyatakan kerinduan Tuhan, untuk melayani Tuhan dan bahkan membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Sama hal dengan Daniel ketika dia mengungkapkan arti mimpi raja itu dan malah membuat Raja Nebukadnezar jadi menyembah Allah yang benar. Selama ini dia pengen disembah, tapi ternyata matanya terbuka, ternyata ada Allah yang memang layak untuk disembah oleh Raja Babel. Itu semua terjadi karena Daniel tidak mencuri kemuliaan tapi meninggikan Tuhan dengan karunia dan talenta yang Tuhan berikan. Jika kita bisa dipakai Tuhan, itu karena kasih karunia Tuhan, bukan karena kuat dan hebat kita. Tujuan kasih karunia yang Tuhan berikan agar tujuan Tuhan terlaksana dalam kehidupan orang itu, dalam kehidupan kita. Agar nama Tuhan dimuliakan dan jiwa-jiwa diselamatkan. Amat disayangkan kepada Lucifer, seorang malaikat pemuji penyembah di surga, yang karena dia merasa lebih baik daripada malaikat yang lain, merasa bangga dengan pencapaiannya, sampai-sampai ia ingin menyamai yang maha tinggi, ingin disembah, ingin berkuasa, ingin memiliki segala-galanya. Saat Lucifer menjadi sombong karena karunia yang Tuhan berikan, maka Tuhan mulai mengusir dia dari surga, menjatuhkan dia ke bumi, dan nanti dibuang ke neraka untuk selama-lamanya. Lucifer dari malaikat paling tinggi, ada kesombongan jadi malaikat paling rendah. Dari malaikat yang paling diberkati, jadi malaikat paling terkutuk. Kesombongan adalah awal dari segala kehancuran. Tidak ada orang yang tetap ada di atas kalau dia sombong. Orang sombong akan selalu direndahkan. Coba bayangkan, jika ada seorang salesman Coca-Cola, tapi kemana-mana dia jual teh botol. Dia dibayar oleh perusahaan Coca-Cola, dia difasilitasi oleh perusahaan Coca-Cola, dia diberikan juga bahkan kendaraan oleh perusahaan Coca-Cola, dia di-training oleh perusahaan Coca-Cola, tapi kemana-mana dia jual teh botol. Kalau Anda punya karyawan model begini, saudara apakan? Pasti saudara gak akan banyak berpikir, langsung pecat saja. Nah, hal yang sama. Tuhan sudah mengangkat kita dari yang dosa, dari sampah. Tuhan yang mengubahkan kehidupan kita menjadi baru. Bahkan Tuhan yang memberkati, memelihara hidup kita. Tuhan memperlengkapi kita dengan karunia-karunia dan kemampuan. Lalu kita tidak lagi meninggalkan Tuhan, melainkan meninggalkan diri kita sendiri atau institusi kita. No wonder seandainya Tuhan mengizinkan untuk dia memecat kita. Kalau pelayanan kita mau langgeng, kalau bisnis kita mau langgeng, kalau rumah tangga kita mau langgeng, kita harus rendah hati. Tetap Tuhan ditinggikan di atas segala-galanya. Daniel adalah manusia biasa, tapi karena ada Roh Kudus, maka Daniel menjadi man of God. Siapa itu man of God? Man of God adalah seseorang yang punya kemampuan seperti Tuhan. Siapa itu man of steel? Man of steel adalah seseorang yang punya kemampuan seperti baja. Nah, Daniel karena ada Roh Kudus jadi man of God. Dia memiliki kemampuan seperti Tuhan. Jika Roh Kudus pergi dari Daniel, maka Daniel akan menjadi manusia biasa. Contoh seperti Simpson. Ketika ada Roh Kudus, maka Simpson menjadi orang yang begitu powerful. Dia bisa membunuh 1000 orang Filistin hanya dengan satu rahang keledai di tangannya. Tapi begitu dia sombong, menyalahgunakan karunia-Nya untuk bukan tujuan Tuhan, tapi untuk kepentingan pribadinya, maka begitu Roh Allah pergi daripada Simpson, maka dia tidak lagi jadi man of God. Dia yang powerful jadi powerless. Dia yang tadinya kuat jadi lemah. Ketika dia ditangkap sama pasukan Filistin, tidak berdaya. Materi cungkil tidak diberdaya, dijadikan bahan lawakan.
Dipukul tidak bisa balas. Akhirnya hidup Simpson berakhir mengenaskan dengan bunuh diri. Seorang abdi Allah mati bunuh diri. Nah, ini satu gambaran bahwa kita ini jangan menyalahgunakan karunia. Kita ada sampai hari ini karena Roh Kudus membuat kita menjadi man of God. Kalau Roh Kudus pergi daripada kita, maka kita akan jadi manusia biasa. Itu sebabnya perlu kita meninggalkan Tuhan agar kita tetap dipakai Tuhan sampai akhir hayat hidup kita. Roma pasal 11 ayat 36, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita harus pakai setiap kasih karunia untuk kemuliaan Tuhan, untuk tujuan Tuhan, memperkenalkan Tuhan bagi banyak orang. Maka Dia akan terus mengangkat, mempercayakan, dan memakai kita secara lebih lagi. Jadi ciri-ciri orang yang berintegritas memiliki kerendahan hati bagi kemuliaan Tuhan. Yang ketiga, ciri-ciri orang yang berintegritas memiliki iman kepada Tuhan dalam keadaan apapun. Ibrani 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita lihat. Jadi iman itu dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. Hidup bukan didasarkan dari apa yang kita lihat, tapi apa yang kita percaya. We walk not by sight, but we walk by faith. Kita hidup bukan karena melihat, tapi kita hidup karena percaya. Bahkan Ibrani 11 ayat 6, bahwa tanpa iman tidak mungkin seorang pun berkenan kepada Tuhan. Wow, kalau kita mau mengalami perkenanan Tuhan, kasih karunia Tuhan, gak ada cara lain, kita harus membangun iman. Sebab tanpa iman tidak mungkin orang itu berkenan di hadapan Tuhan. Bagaimana Tuhan mau tolong kalau dia tidak berkenan sama kita? Bagaimana Tuhan mau berkati kalau dia tidak berkenan sama kita? Nah, untuk membuat dia berkenan, kita harus membangun iman. Dan iman tidak dibutuhkan sewaktu-waktu, tapi iman dibutuhkan setiap waktu. Iman tidak dibutuhkan pada waktu kita ada di atas saja, tapi iman juga dibutuhkan pada waktu kita ada di bawah. Iman dibutuhkan bukan pada waktu kita sehat saja, tapi iman dibutuhkan pada waktu kita sakit. Iman dibutuhkan bukan pada waktu kita baik-baik saja, tapi iman juga dibutuhkan pada waktu kita dalam keadaan ketakutan. Karena iman adalah bahasanya Tuhan. Jika kita mau nyambung sama Tuhan, kita harus menggunakan bahasa Tuhan. Iman adalah currency kerajaan Allah. Bicara currency, bicara nilai tukar barang. Kalau kita mau mendapatkan sesuatu dari surga, kita harus menggunakan namanya iman. Kalau kita mau menghadirkan mujizat dari Tuhan, kita harus menggunakan iman. Jadi kalau kita pengen lihat langit terbuka dan bumi ini mau menghasilkan segala sesuatu yang baik buat kita, kita harus menggunakan namanya iman. Jangan karena datang masalah langsung kita meninggalkan Tuhan. Bukan itu ciri daripada murid Kristus. Murid Kristus adalah orang yang berintegritas. Masalah ada, tekanan ada, badai datang, dia tetap teguh berdiri. Dia tidak meninggalkan Tuhan. Itu namanya integritas. Daniel 6 ayat 10, demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat oleh Raja Darius, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dia lakukan. Di Babel ada orang-orang yang iri dengan Daniel, karena secara hikmat dan karisma Daniel melebihi mereka semua. Sekalipun Daniel ini adalah orang buangan atau orang asing di Babel. Mereka berusaha untuk menyingkirkan Daniel, tetapi mereka tidak mendapatkan kesalahan dari Daniel kecuali dalam ibadahnya kepada Tuhan. Karena Daniel betul-betul orang yang punya gaya kehidupan berdoa sehari 3 kali. Mereka mulai membujuk Raja Darius agar mengeluarkan surat larangan untuk berdoa dan menyembah kepada siapapun kecuali kepada Raja Darius. Raja Darius menyetujui tanpa mengetahui maksud dan tujuan orang-orang yang iri sama Daniel ini. Ketika didengar Daniel tentang surat larangan itu, Daniel bukannya berhenti berdoa, melainkan Daniel rela mengambil resiko, mengambil satu tindakan iman, dan memiliki integritas yang kental dengan sujud kepada Tuhan. Sehari 3 kali berdoa, memuji, menyembah seperti yang biasa dia lakukan. Dengan satu konsekuensi, Daniel akan dijebloskan ke dalam gua singa, hukumannya mati.
Daniel berketetapan, sekalipun aku harus mati, tapi aku tidak akan pernah meninggalkan Tuhan. Aku tidak akan pernah sampai tidak beribadah kepada Tuhan. Ini adalah satu komitmen dan integritas yang begitu besar. Ketika orang-orang yang iri dengan Daniel melihat Daniel tetap berdoa dan memuji menyembah kepada Tuhan Allah Israel, maka mereka mulai menangkap Daniel dan menjebloskan ke dalam gua singa yang begitu kelaparan. Tapi yang ajaib, singa-singa itu diam saja dan mulutnya tidak terbuka. Sampai keesokan harinya Daniel masih hidup. Lalu Daniel dikeluarkan oleh Raja Darius, dan orang-orang menangkap Daniel malah dijebloskan ke dalam gua singa itu. Dan singa-singa langsung mencabik-cabik dan memakan mereka semua sampai mati. Membuktikan orang yang imannya bersumber kepada Tuhan, Tuhan akan meluputkan dari kesukaran. Pencobaan-pencobaan yang kita alami membuat iman kita seringkali goyah. Tapi Daniel menunjukkan integritas dan mempertahankan imannya kepada Tuhan. Demikian juga hendaknya kita harus tetap mempertahankan iman kita kepada Kristus. Dalam segala keadaan, sekalipun kita kehilangan harta benda, sekalipun kita kehilangan kesehatan, sekalipun kita kehilangan orang yang dicintai, sekalipun masalah sepertinya tidak ada penyelesaian, selama kita tidak meninggalkan Tuhan, tetap beribadah kepada Tuhan, maka Tuhan bisa mengembalikan berlipat kali ganda. Seperti iman Nabi Habakuk yang kita perlu pegang, yang kita perlu teladani. Habakuk 3 ayat 17, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau atau bebas dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku, kata Nabi Habakuk, akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria dalam Allah yang menyelamatkan aku. Wow. Nabi Habakuk sedang menginspirasi kita bahwa sukacita bukan ditentukan oleh keadaan, tapi sukacita ditentukan dari keputusan kita. Kebahagiaan kita tidak ditentukan karena keadaan. Karena kalau kebahagiaan ditentukan karena keadaan, begitu tidak sesuai dengan ekspektasi kita, tidak sesuai dengan harapan kita, maka kita bisa cepat kecewa. Tapi jika iman kita atau harapan kita taruh kepada Tuhan, kita tetap bersukacita dalam keadaan apapun, tetap bersyukur, maka kita akan menikmati anugerah demi anugerah. Langit akan terbuka bagimu dan bumi akan menghasilkan yang terbaik. Engkau akan hidup di dalam cawan anugerahnya Tuhan. Ini yang disebut dengan integritas sejati. Integritas yang nyata, iman yang hidup. Ciri-ciri yang orang berintegritas memiliki iman kepada Tuhan dalam keadaan apapun. Tidak meninggalkan Tuhan, sekalipun sedang dihajar oleh begitu banyak masalah, sekalipun ada titik terendah, dia tetap bisa bangkit. Bapak Ibu, Anda harusnya bersyukur dengan ada masalah, membuat kita lihat mujizat Tuhan. Karena tidak ada masalah, tidak ada mujizat. Selalu mujizat didahului oleh masalah. Itu sebab di sini penting untuk kita memiliki integritas, tidak meninggalkan Tuhan, dan punya iman untuk selalu bersyukur dalam segala keadaan. Impact Community Indonesia mengadakan 2 kali ibadah onsite setiap hari Minggu pukul 9 dan 11 waktu Indonesia Barat di MOI Mall of Indonesia Kelapa Gading, lantai P3. Kedua ibadah disertai ibadah anak dan ibadah remaja. Pastikan kehadiran Anda.